Amanat Pembina Apel. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para staf ahli Menteri Hukum dan HAM, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta segenap keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dimanapun bertugas yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengadakan apel bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyambutan hangat dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM kepada saya. Saya sangat terharu dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semangat kebersamaan dan kehangatan yang saya rasakan sejak awal ini merupakan modal utama kita untuk terus bergerak, maju, bekerja bersama demi mewujudkan tugas dan amanah yang telah dipercayakan kepada kita sekalian. Sebagai Menteri Hukum dan HAM periode 2024, saya merasa tertantang untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM serta kemajuan bagi bangsa dan negara tercinta kita. Saya yakin dengan dukungan dari seluruh jajaran pengayoman, kita dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang pentingnya kolaborasi, sinergi, dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kemenkumham bukan hanya sebuah institusi, tetapi adalah sebuah tim besar yang harus bergerak dalam irama yang sama dengan tujuan yang sama pula. Kolaborasi adalah kunci bagi kita untuk saling melengkapi dan menguatkan. Setiap unit kerja di kementerian ini memiliki peran dan fungsi yang penting. Hanya dengan bekerja sama kita bisa menghasilkan karya yang optimal. Mari kita hilangkan ego sektoral, perbedaan pandangan, dan mulai mengedepankan semangat kerja bersama demi tujuan yang lebih besar. Sinergi bukan hanya sekedar kata, tetapi sebuah prinsip yang harus kita implementasikan dalam setiap langkah kegiatan. Dengan bersinergi kita bisa menyatukan kekuatan dan potensi yang ada, sehingga mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang lebih efektif dan efisien. Poin ketiga yakni integritas. Integritas adalah fondasi dari segala tindakan kita. Bekerjalah dengan penuh kejujuran, bertindaklah dengan transparan, dan jaga amanah yang telah dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa integritas, apa yang kita kerjakan tidak akan membawa berkah dan manfaat yang maksimal. Saya ingin menekankan bahwa bekerja di Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, mari kita laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang tenang dan penuh rasa tanggung jawab. Bekerjalah dengan ketulusan, karena tugas kita bukan sekedar bekerja, tetapi mengabdi untuk bangsa dan negara. Kehadiran kita di sini bukan hanya untuk menjalankan tugas, tapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan saling mendukung.
Ingatlah seperti pepatah yang mengatakan, individually we are not one drop, together we are on ocean. Artinya secara individu kita hanyalah satu tetes, bersama-sama kita adalah sebuah samudra. Ini menunjukkan betapa kuatnya kita kalau kita bersatu. Terakhir, saya mengajak kita semua untuk terus menjaga semangat dan motivasi. Tantangan ke depan mungkin tidak mudah, tetapi saya yakin dengan kerjasama yang solid, dengan semangat kebersamaan, kita bisa menghadapi semua rintangan dan mencapai target yang telah kita tetapkan. Bekerjalah dengan tenang, berpikir secara jernih, dan terus berinovasi. Bersama kita pasti bisa menciptakan perubahan yang positif dan berarti. Sekali lagi terima kasih sambutan hangat yang saya terima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sambutan yang disiapkan untuk saya bacakan. Namun demikian, terlepas dari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu hal dalam rangka menjaga solidaritas dalam kita bekerja. Yang pertama, saya ingin menghimbau kepada seluruh pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Mari kita menjadi pengayom bagi seluruh jajaran kita ke bawah. Saya berharap kepada seluruh teman-teman, termasuk seluruh pegawai yang ada di seluruh Indonesia, bekerjalah dengan baik, tanpa rasa takut. Seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM boleh berinteraksi langsung kepada Menteri Hukum dan HAM. Saya akan siapkan satu nomor khusus, tempat Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengaduan. Tetapi saya tidak ingin di antara kita menimbulkan fitnah. Sampaikan apa yang perlu kita lakukan, sekaligus sampaikan apa yang menjadi keberhasilan kita. Kita harus memberi penghargaan kepada mereka yang berprestasi, tetapi sebaliknya kita juga harus memberi punishment kepada mereka yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, sekali lagi, saya menghimbau sekali lagi, kerjasama kita sebagai sebuah keluarga besar tidak akan mungkin ditentukan hanya oleh seorang menteri. Seluruh karyawan Kementerian Hukum dan HAM, seluruh keluarga besar kita, mulai dari office boy yang selalu membersihkan seluruh ruangan-ruangan kita, itu adalah dukungan yang real, yang nyata yang diberikan sehingga membuat kenyamanan kita dalam bekerja. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menjamin sebelum saya menjabat sebagai dan dilantik menjadi Kementerian Hukum dan HAM, saya tahu banyak godaan yang akan saya terima. Tetapi melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menjamin satu hal kepada Bapak Ibu sekalian. Demi untuk menjaga keselamatan dan rasa kebersamaan kita, demi ingin menjaga martabat Kementerian Hukum dan HAM sebagai pertanggungjawaban saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, satu, tidak akan ada satu pun di antara keluarga saya, istri saya, anak-anak saya yang akan merepotkan Bapak Ibu sekalian. Kita akan menerapkan merit system sehingga teman-teman bisa bekerja secara baik menunjukkan prestasinya. Kalau ini kita lakukan, saya yakin dan percaya bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi contoh tauladan bagi seluruh kementerian lembaga lainnya di Republik Indonesia.
Karena itu sekali lagi saya dengan rasa bangga dan hormat, saya berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Bekerjalah dengan baik, percayalah bahwa takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itulah sebaik-baiknya takdir yang harus kita terima. Jangan bergantung kepada orang. Jangan pernah menggantungkan hidup Bapak Ibu sekalian kepada orang lain. Karena itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang pasti. Selalu saya sampaikan di mana-mana, kalau sebuah jabatan itu dianggap sebagai sebuah kebaikan ataupun dianggap sebagai sebuah rezeki, maka yakin Bapak dan Ibu sekalian, kalau pegang prinsip ini, hati kita akan menjadi tenang. Kalau menjadi rezeki kita, maka yakin dan percaya, sekalipun di perut orang, dia akan kembali kepada kita. Tetapi kalau bukan rezeki kita, sekalipun di perut kita, pasti kita muntahkan. Itulah yang menjadi pegangan hidup yang selama ini yang saya pegang. Dan sesuatu saya sampaikan bahwa jabatan Menteri Hukum dan HAM sama sekali tidak pernah saya cita-citakan dan sedikit pun terlintas dalam hidup saya. Karena itu sekali lagi saya berharap, insya Allah nanti ada nomor khusus saya siapkan sebagai tempat untuk kita berinteraksi dari kurang lebih 65 atau 65 ribu pegawai Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Sekali lagi, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengayoman.